Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Rumukita, NPM 202201074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 5 yang mengenai analisa jurnal terapi komplementer dengue hemorrhagic fever atau DHF. Sebelumnya, berikut merupakan anggota dari kelompok 5 yang berjumlah 14 mahasiswa. Sebelum itu, kita akan mengetahui pengertian dari DHF. Dengue hemorrhagic fever atau DHF atau biasa yang dikenal dengan demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong arthropod virus, genus Favivirus, famili Faviviridae. DBD dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD biasanya muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh manusia di berbagai kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Virus dengue atau DEN terdiri dari 4 serotip yang berbeda, DN1, DN2, dan DN3, dan DN4, yang termasuk dalam genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Genotip yang berbeda telah diidentifikasi dalam setiap serotip menyoroti keragaman genetik yang luas dari serotip dengue. Di antara mereka, genotip Asia dari DN2 dan DN3 sering dikaitkan dengan penyakit berat yang menyertai infeksi dengue sekunder. Bentuk klasik dari demam berdarah dengue atau DBD diawali dengan demam mendadak tinggi, berlangsung 2-7 hari. Pada hari ketiga, mulai terjadi penurunan suhu, namun perlu hati-hati karena dapat sebagai awal syok. Fase kritis mulai terjadi pada hari ke-3-5. DBD dapat disertai dengan muka kemerahan. Dapat juga terjadi keluhan sakit kepala, nyeri otot, tulang, sendi, dan juga sering ditemukan mual dan muntah. Indonesia sudah ditetapkan menjadi salah satu negara dengan penyakit endemik demam berdarah karena Indonesia merupakan negara tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. DHF telah menjadi masalah terbesar di Indonesia selama 47 tahun terakhir sejak tahun 1968. Angka incidence rate atau IR penyakit DHF dari tahun 1968 sampai 2015 cenderung terus mengalami peningkatan. Menurut Info Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Datin pada tahun 2016. Sejak tahun 1968 sampai 1995, di Indonesia kasus DBD terutama menyerang kelompok umur 5-14 tahun, tetapi setelah tahun 1984, insiden kelompok umur lebih dari 15 tahun meningkat dari tahun ke tahun. Berikut merupakan pembahasan yang akan dibahas, yaitu ada introduksi, metode, result, analisis, dan discussion dari jurnal. Yang pertama, introduction. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, yang ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik perdarahan atau PTC, lebam atau ekimosis, atau ruam atau purpura. Kadang-kadang muncul mimisan, berak darah, muntah darah, dan kesadaran menurun atau rencan shock. DBD merupakan infeksi virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Virus dengue ditransmisikan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini juga mentransmisikan penyakit chikungunya, demam kuning, dan infeksi virus Zika, yang belakangan ini menarik perhatian dunia. DBD terutama terjadi di negara-negara yang beriklim tropis, ditambah dengan pengaruh perbedaan curah hujan, suhu, dan kondisi urbanisasi di masing-masing negara tersebut. Diperkirakan ada 3,9 miliar orang dari 128 negara seluruh dunia yang berisiko untuk terkena infeksi virus dengue. Diperkirakan 500.000 pasien DBD berat memerlukan perawatan di rumah sakit setiap tahunnya di seluruh dunia, dan sekitar 2,5% di antaranya meninggal dunia.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kejadian DBD di Kalimantan Timur kemungkinan karena curah hujan yang tinggi sepanjang tahun akibat iklim hujan tropis, serta adanya lingkungan biologi yang menyebabkan nyamuk lebih mudah berkembang biak. Penegakan diagnosis DBD pada pasien menurut WHO didasarkan atas munculnya gejala demam dan manifestasi perdarahan serta hasil laboratorium yang menunjukkan kadar trombosit menurun di bawah 100.000 per mmHg dan kadar hematokrit meningkat di atas 20%. Manajemen penata laksanaan pasien DBD yang rawat inap di rumah sakit meliputi monitoring pasien, pemeriksaan darah, dan pemberian terapi cairan intravena. Dengan demikian, pasien DBD memang memerlukan rawat inap di rumah sakit, namun tidak ada pemberian pengobatan yang spesifik untuk DBD. Berdasarkan hal tersebut, maka banyak pasien berinisiatif menggunakan suplemen tambahan untuk mengobati penyakitnya. Yang kedua, metode penelitian ini bersifat deskriptif untuk mengetahui penggunaan suplemen bahan alam pada pasien DBD rawat inap di RSUD AD Muhammad Jone. Penelitian dilaksanakan pada bulan November hingga Februari 2022. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus besar sampel untuk data nominal. Didapatkan minimal jumlah sampel adalah 41 orang. Namun demikian, dalam pelaksanaan diperoleh data pasien hingga 53 orang. Hal ini disebabkan cukup banyak pasien rawat inap DBD yang bersedia diwawancara pada saat penelitian berlangsung. Data yang diperoleh ditabulasikan menurut frekuensi, distribusi, dan persentase. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel tahun 2010. Yang ketiga, result. Sebanyak 79,6% pasien DBD rawat inap di RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda menggunakan suplemen bahan alam untuk mengatasi penyakit tersebut. Sebanyak 7 macam bahan alam yang sering digunakan sebagai suplemen oleh pasien, yaitu jambu biji, kurma, pepaya, meniran, temu hitam, kunyit, dan angka. Jambu biji adalah bahan alam yang paling sering digunakan sebanyak 38,5%, disusul dengan kurma sebanyak 29,36%, pepaya, meniran, temu hitam, dan kunyit masing-masing sebesar 7,34%, serta angka sebesar 2,75%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 69,77% pasien DBD rawat inap menggunakan lebih dari satu macam suplemen bahan alam untuk mengatasi penyakit tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 67,89% suplemen bahan alam yang digunakan berbentuk larutan, dan 67,89% suplemen bahan alam yang digunakan tidak termasuk dalam kategori jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Diperlukan upaya promosi dan edukasi yang lebih baik untuk penggunaan suplemen bahan alam bagi. Selanjutnya yang keempat, analisis. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebanyak 79,6% pasien DBD rawat inap di RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda menggunakan suplemen bahan alam. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian di Malaysia di mana 85,3% pasien demam dengue rawat inap di sana juga menggunakan complementary alternative medicine atau CAM atau pengobatan komplementer alternatif. Secara tradisional, tumbuhan biasa digunakan untuk mengobati DBD di beberapa negara Asia Tenggara seperti tawa-tawa. Di Filipina yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama patikan kebo. Pasien DBD rawat inap 69,77% menggunakan lebih dari satu macam suplemen bahan alam untuk mengatasi penyakitnya tersebut. Suplemen bahan alam 67,89% yang digunakan berbentuk larutan, dan 67,89% suplemen bahan alam yang digunakan tidak termasuk dalam kategori jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Hal ini menunjukkan pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap bahan alam yang dapat digunakan sebagai terapi komplementer untuk penyakit DBD. Kondisi kurangnya pengetahuan ini mirip dengan hasil penelitian di Malaysia di mana minum isotonik dan subkopitik merupakan pengobatan komplementer alternatif DBD yang paling populer di sana. Ada 7 bahan alam yang digunakan oleh pasien DBD rawat inap, yaitu jambu biji atau Pisidium guajava, kurma atau Pollinac dactylifera, pepaya atau Carica papaya, meniran atau Phyllanthus nirundri, temu hitam atau Curcuma aeruginosa, kunyit atau kurkuma longa, dan angka atau Monachus
purpurus. Hasil ini serupa dengan hasil review terkait tumbuhan obat yang memiliki potensi sebagai anti dengue. Beberapa tumbuhan yang dijelaskan dalam review tersebut antara lain adalah daun pepaya dan daun jambu biji. Yang pertama, jambu biji atau Psyllum guava. Jambu biji termasuk dalam famili Myrtaceae atau The Plant List pada tahun 2017. Selain buah yang banyak dikonsumsi, daun jambu biji merupakan obat tradisional untuk mengatasi diare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jambu biji adalah suplemen bahan alam yang terbanyak digunakan oleh pasien DBD rawat inap di Kalimantan Timur. Hasil wawancara terhadap pasien menunjukkan bahwa mereka lebih sering menggunakan buah jambu biji dibandingkan dengan daunnya. Buah jambu biji memiliki kandungan vitamin C yang tinggi sebesar 228,3 mg per 100 gram daging buahnya. Suplemen vitamin C dapat mencegah akumulasi PAF like lipidis atau palatate-like factor, adesi leukosit pada dinding pembuluh darah dan pembentukan agregat palatate leukosit serta peningkatan produksi sitokin proinflamasi. Yang kedua yaitu kurma. Kurma termasuk dalam famili Arecaceae. Meskipun bukan tumbuhan lokal Indonesia, buahnya sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama pada saat memasuki bulan puasa. Pada mati yang diinduskan trombositopenia dengan epinefrin. Efek ini bahkan lebih baik dibandingkan dengan kelompok mencit yang diberi jus buah jambu biji. Daging buah kurma kaya dengan unsur fitokimia seperti fenolik, sterol, karotenoid, antosianin, prosadinin, dan flavonoid. Terdapat 3 flavonoid yang ditemukan di dalam buah kurma, yaitu quercetin, luteolin, dan apigenin. Quercetin telah terbukti menunjukkan aktivitas antivirus terhadap virus dengue, khususnya DENV2. Yang ketiga, pepaya. Pepaya termasuk dalam famili Caricaceae. Selain buahnya yang dapat dikonsumsi, daun pepaya juga digunakan dalam berbagai bahan masakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya tidak selalu sering digunakan oleh pasien DBD rawat inap. Pemberian ekstrak maupun jus daun pepaya dapat meningkatkan jumlah trombosit jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Flavonoid quercetin yang berasal dari ekstrak daun pepaya menunjukkan aktivitas antiviral terhadap DENV2 melalui mekanisme fusi dengan menghambat pengaturan konformasi ulang protein penutup virus tersebut. Yang keempat, mendiran. Mendiran termasuk dalam famili Phyllanthacea. Herba mendiran sudah dikembangkan sebagai salah satu fitofarmaka untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pemberian kombinasi ekstrak herba mendiran dan pepaya dan rimpang kunyit dapat meningkatkan jumlah trombosit pada tikus yang diindikasikan trombositopenia dengan heparin. Yang kelima, temu hitam. Temu hitam termasuk dalam famili Zingiberaceae. Rimpang temu hitam telah lama digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi masalah kecacingan. Pasien yang menggunakan temu hitam tidak dikonsumsi sendirian, namun merupakan kombinasi dengan bahan alam lainnya dalam bentuk sediaan herbal. Sebuah penelitian menemukan bahwa kombinasi ekstrak temu hitam dengan daun dewa atau Cyanura pseudocyanina memiliki efek terhadap peningkatan kadar trombosit, eritrosit, dan hematokrit pada tikus trombositopenia yang diinduksi dengan heparin. Yang keempat, kunyit atau kurkuma longa. Kunyit termasuk dalam famili Zingiberaceae. Kurkumin yang merupakan senyawa aktif dalam kunyit telah terbukti memiliki banyak khasiat kesehatan. Pasien yang menggunakan kunyit tidak dikonsumsi sendirian, namun merupakan kombinasi dengan bahan alam lainnya dalam bentuk sediaan herbal. Mekanisme kerja ekstrak rimpang kunyit untuk penata laksanaan DBD diduga melalui kandungan kurkumin di dalamnya. Sebuah penelitian menggunakan kurkumin pada PGV0 atau pentagamafunon 0 komponen analog kurkumin terhadap sel vero yang diinfeksi DENV2 menunjukkan keduanya memiliki aktivitas antiviral terhadap DENV2 dengan PGV 0 lebih kuat daripada kurkumin. Yang terakhir yaitu angka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka adalah yang paling sering digunakan oleh pasien DBD rawat inap. Angka dalam bahasa Inggris disebut sebagai red yeast rice, merupakan hasil fermentasi beras yang berwarna kemerahan. Warna tersebut didapatkan dari jamur Monoscus purpureus. Penelitian terhadap hewan kobe yang diberikan angka menunjukkan adanya peningkatan jumlah trombosit jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Mekanisme kerja angka untuk penatalaksanaan DBD juga melalui efeknya sebagai imunomodulator. Selanjutnya, discussion. Menurut hasil penelitian, distribusi pasien DBD yang rawat inap di RSUD Abdul Wahab Sajen Samarinda paling banyak berusia 10 tahun yang berjumlah 24 pasien atau 44%, dan lebih banyak pasien laki-laki lebih banyak daripada perempuan, yaitu sebanyak 34% atau 34 pasien atau 63%. Ada total 79,6% pasien DBD rawat inap di RSUD Abdul Wahab Sajen Samarinda menggunakan suplemen bahan alam, dengan 67,89% suplemen bahan alam yang digunakan terbentuk larutan, dan 67,89% suplemen bahan alam yang digunakan tidak termasuk dalam kategori jamu. Obat herbal standar atau fitofarmaka. Hal ini menunjukkan pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap bahan alam yang dapat digunakan sebagai terapi komplementer untuk penyakit DBD. Ada 7 bahan alam yang digunakan oleh pasien DBD rawat inap, yaitu jambu biji, kurma, papaya, menriran, temu hitam, kunyit, dan angka. Baik, dari penjelasan ini dapat kami simpulkan yaitu penyakit demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus dengue ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, disertai tanda pendarahan atau petisisi, lebam atau ruam, kadang muncul mimisan, berak darah, muntah darah. DBD terutama terjadi di negara-negara beriklim tropis. Penegakan diagnosis DBD pada pasien menurut WHO didasarkan atas munculnya gejala demam dan manifestasi perdarahan serta hasil laboratorium yang menunjukkan kadar trombosit menurun di bawah 100.000 per ml dan kadar hematokrit meningkat di atas 20%. Namun tidak ada pengobatan yang spesifik untuk DBD, maka banyak pasien berinisiatif menggunakan suplemen tambahan untuk mengobati penyakitnya. Sebanyak 7 macam bahan alam yang sering digunakan sebagai suplemen oleh pasien yaitu jambu biji, kurma, pepaya, meniran, temu hitam, kunyit, dan angka. Pasien DBD rawat inap menggunakan lebih dari 1 macam suplemen bahan alam untuk mengatasi penyakitnya tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 67,89% suplemen bahan alam yang digunakan berbentuk larutan, dan 67,89% suplemen bahan alam yang digunakan tidak termasuk dalam kategori jamu. Obat herbal berstandar atau fitofarmaka. Diperlukan upaya promosi dan edukasi yang lebih baik untuk menggunakan suplemen bahan alam bagi penderita DBD yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Ada 7 bahan alam yang digunakan oleh pasien DBD rawat inap, yaitu jambu biji, kurma, pepaya, meniran, temu hitam, kunyit, dan angka. Hasil ini serupa dengan hasil review terkait tumbuhan obat yang memiliki potensi sebagai anti dengue. Beberapa tumbuhan yang dijelaskan dalam review tersebut antara lain adalah daun pepaya dan daun jambu biji. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan dapat langsung dituliskan di kolom komentar. Mungkin saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.